Saya Paramita Gini Effendi dengan NPM 23098 dari Manajemen C. Di sini saya akan membahas tentang beberapa pengetahuan yang saya ketahui atau mereview mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah dengan materi fikih muamalah. Saya di sini sudah mencatat beberapa hal yang akan saya bahas. Jadi, teman-teman tahu nggak sih apa itu fikih dan apa itu muamalah? Jadi, fikih itu adalah ilmu syariah yang mendalam, dan muamalah itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, baik di bidang ekonomi maupun sosial. Jadi, apa itu fikih muamalah? Fikih muamalah adalah pemahaman mendalam tentang hukum Islam yang membahas tentang aturan-aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya atau dengan kehidupan sehari-hari yang baik di bidang ekonomi maupun sosial. Apa sih hubungan fikih muamalah dengan perbankan syariah? Yang pertama, perbankan syariah itu merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam, berdasarkan prinsip fikih juga. Terus yang kedua, setiap produk, akad, dan bahkan transaksi bank syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau dengan hukum Islam. Terus yang ketiga, fikih muamalah menjadi dasar atau bahkan pedoman untuk operasional perbankan syariah ini. Terus ada dasar hukumnya di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275, yang Allah itu yang pada intinya Allah menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Terus fikih muamalah itu sebagai dasar operasional sistem keuangan Islam. Kenapa? Karena yang pertama, way of life yaitu pedoman hidup, karena agar seluruh aspek kehidupan umat muslim ini atau khususnya di perbankan ini berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Yang kedua, karena mayoritas muslim. Yang kita ketahui, Indonesia ini mayoritas warga negaranya beragama muslim. Jadi melambangkan kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi tanpa riba dan sesuai dengan syariat Islam. Jadi mendorongnya munculnya perbankan syariah ini. Terus yang ketiga, larangan riba dalam Islam. Riba itu merupakan tambahan atau bunga yang diambil dari transaksi pinjam meminjam. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan bebas riba dengan prinsip bagi hasil. Jadi untuk di perbankan syariah ini dia sistemnya bagi hasil. Jadi kenapa dia nggak kalau di bank konvensional itu kan sistem pinjam meminjamnya itu bunganya itu cukup besar. Namun untuk di bank muamalah ini kita itu sistemnya bagi hasil. Jadi kalau rugi bareng, kalau misalkan untung ya untung bareng kayak gitu. Terus yang keempat ada goodwill pemerintah, yaitu mempercepat perkembangan ekosistem ekonomi Islam di Indonesia. Terus yang kelima ada keberhasilan negara-negara Islam kayak Sudan, Irak, Pakistan, Malaysia. Jadi mendorong Indonesia ini untuk ikut terjun juga di perbankan syariah. Karena yang kita ketahui seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa perbankan syariah ini jelas bunganya juga saya tidak bisa mengucapkan bahwa bank syariah ini bebas dari bunga, namun dia pedomannya lebih pada Al-Quran, fikih, dan otomatis kita sudah mengikuti aturan-aturan Islam seperti itu. Jadi akadnya, transaksinya yang sudah saya jelaskan tadi itu semua jelas gitu. Nggak bisa yang kayak hal yang main-main atau hal-hal yang Allah haramkan seperti itu. Lalu why we learn Islamic banking management? Kenapa? Karena yang pertama, perbankan syariah itu punya nilai positif lebih banyak dibandingkan bank konvensional. Yang pertama, karena bebas riba, teman-teman. Yang kedua, berlandaskan syariah, menjunjung keadilan, terus transparan dan amanah. Jadi setiap akadnya itu jelas untuk apa gitu kan. Jadi dia didasarkan pada kejujuran. Nah, terus perbankan syariah ini tuh lebih stabil loh. Kenapa? Saat negara mengalami krisis ekonomi, perbankan syariah itu lebih stabil. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena perbankan syariah itu sistemnya bagi hasil. Jadi kalau misalkan kalau bank konvensional itu tidak bagi hasil, mungkin jadi kalau dia sekalinya untung tuh untung besar banget gitu kan. Kalau di perbankan syariah itu tidak, karena dia sistemnya bagi hasil. Jadi kalau rugi bareng, kalau misalkan
untung ya untung bareng. Jadi kalau misalkan mereka rugi pun nggak serugi bank-bank konvensional, karena dia lebih stabil aja kayak gitu. Yang ketiga itu ada investment human capital. Jadi menanamkan modal pada manusia melalui pendidikan, pelatihan dan lain-lain. Jadi untuk pengetahuan dasar kita. Jadi kan penting banget investment buat kita, modal investasi untuk diri kita sendiri gitu kan, mengetahui tentang hal-hal tentang Islam, khususnya di manajemen di perbankan syariah ini kayak gitu. Lalu ada world population. Nah, jadi fikih itu ada dibagi jadi ubudiyah sama non ubudiyah. Jadi kalau yang ubudiyah itu segala aktivitas yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada toharoh. Toharoh itu apa sih teman-teman? Toharoh itu mensucikan diri baik secara fisik maupun spiritual. Jadi tidak boleh itu kita mempunyai hati yang kotor, iri, dengki seperti itu. Terus mensucikan diri dari najis-najis kayak gitu. Terus yang kedua sholat. Ya itu sudah diwajibkan oleh Allah ketentuannya, kita sholat 5 waktu. Sholat sunnahnya bisa dikejar di lain waktu, cukup banyak juga kan. Yang penting yang 5 waktu ini yang wajib. Terus puasa. Ya puasa itu kan ada yang Ramadan, ada yang sunnahnya. Namun diwajibkan itu puasa Ramadan. Itu termasuknya ubudiyah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Terus ada zakat. Zakat itu mengeluarkan sebagian harta kita kepada orang yang berhak menerimanya. Itu wajib ya teman-teman, karena semua harta yang kita miliki itu hanyalah titipan. Jadi karena kita dititipkan harta yang insya Allah berlebih, makanya kita harus membagikan kepada orang-orang yang wajib menerimanya, seperti fakir miskin. Lalu haji. Haji itu kan beribadah ke Baitullah, ke Mekah, melaksanakan rangkaian amalan tertentu pada waktu dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Allah kayak gitu. Kalau misalkan kita udah punya rezeki, insya Allah ya teman-teman semua, saya doakan saya dan teman-teman bisa umroh atau naik haji agar kita bisa melakukan ubudiyah gitu, mendekatkan diri kepada Allah seperti itu. Non ubudiyah itu segala suatu kegiatan duniawi yang tidak langsung untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi namun kalau misalkan kita lakukan dengan niat yang tulus, kita juga mendapatkan pahala seperti itu. Kayak apa sih dapatkan pahala? Ya bernilai ibadah juga gitu. Jadi seperti muamalah tadi, hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, pernikahan, rumah, pakaian, kuliner, atau pengadilan, mewaris, kedokteran, dan lain-lain. Pokoknya yang jika kita lakukan dengan benar, dengan sesuai dengan syariat Islam, itu menjadi nilai ibadah juga buat kita. Seperti itu. Jadi itu saja materi yang saya bahas hari ini. Mungkin nanti next time kita akan ketemu lagi untuk membahas pengetahuan-pengetahuan berikutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kesalahan karena di sini saya juga masih belajar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.